Nah, oke, selamat datang Sobat Iksada TV. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Marusani, Iksada TV Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview perpustakaan Stikes Iksada Bojonegoro. Nanti kita akan bertanya-tanya seputar perpustakaan bersama Mbak Dwi Puspitasari. Kita akan tanya terkait buku, peminjaman buku, dan tata tertib yang ada di dalamnya. Oke, seperti apa videonya? Simak dan jangan kemana-mana. Nah, dan sekarang kita sudah sampai di perpustakaan Stikes Iksada Bojonegoro. Nah, ini guys, ruang perpustakaan. Langsung saja kita masuk. Assalamualaikum. Nah, sekarang kita sudah sampai di perpustakaan Kampus Ungu Stikes Iksada Bojonegoro. Langsung saja kita tanyakan pada ahlinya, yaitu Mbak Dwi Puspitasari selaku pustakawan di Kampus Ungu. Mungkin Sobat Iksada TV belum tahu ya pustakawan itu apa. Nah, sekarang mari kita tanyakan. Selamat pagi Mbak Dwi. Selamat pagi Mas Makrus, ada yang bisa ditanyakan? Ya, ini saya mau main-main ke perpustakaan Kampus Ungu. Sebelumnya mau tanya Mbak Dwi, pustakawan itu apa sih Mbak? Jadi pustakawan itu adalah salah satu profesi yang bekerja di bidang ilmu perpustakaan. Intinya seperti itu Mas Makrus. Jadi yang bertugas atau bekerja di perpustakaan itu namanya pustakaan gitu Mbak Dwi ya? Pustakawan. Pustakawan Mbak Dwi ya, keliru saya berarti. Nah, di sini kalau misal mau meminjam buku itu gimana Mbak Dwi? Jadi kalau peminjaman buku ya itu harus mahasiswa sini. Ya nggak mahasiswa sini itu Civitas Akademika Stikes Iksada Bojonegoro, seperti itu. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya Mas Makrus. Ya Mbak Dwi. Karena kan saya melihatnya itu Mas Makrus belum tahu tentang perpustakaan Stikes Iksada Bojonegoro. Saya belum tahu guys. Ya, jadi perpustakaan Stikes Iksada Bojonegoro atau yang lebih dikenal orang-orang Bojonegoro itu Kampus Ungu ya. Jadi kan warnanya itu sangat identik sekali warna ungu ya. Jadi khas Mbak Dwi ya? Iya, khas sekali warna ungu karena di Bojonegoro hanya Kampus Ungu Stikes Iksada Bojonegoro. Jadi perpustakaan Stikes Iksada Bojonegoro itu merupakan salah satu sarana penunjang yang didirikan untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi kan ada fungsinya itu sumber informasi seperti itu. Jadi perpustakaan Stikes Iksada Bojonegoro itu berada di lantai 3 Gedung Stikes Iksada Bojonegoro, Jalan Dr. Wahidi nomor 68A Bojonegoro. Jadi perpustakaan Stikes Iksada Bojonegoro itu merupakan perpustakaan perguruan tinggi karena kita lingkupnya itu perguruan tinggi ya. Perpustakaan Stikes sendiri itu mempunyai beberapa fungsi, salah satunya itu merupakan fungsi sumber informasi, di mana sumber informasi itu adalah perpustakaan itu menyediakan beberapa sumber informasi bisa berupa elektronik maupun non-elektronik. Untuk saat ini perpustakaan Stikes Iksada terus mengembangkan di koleksi elektroniknya, yaitu Digital Library Stikes Iksada Bojonegoro. Seperti itu. Untuk kenapa dikatakan sebagai salah satunya fungsi sumber informasi, karena perpustakaan itu menyediakan beberapa sumber informasi tadi. Karena salah satunya itu kan menyediakan koleksi buku sebagai sumber informasi mahasiswa. Seperti itu. Sudah digital Mbak Dwi ya itu? Sudah jadi kan saat ini kan kita dituntut untuk mendigitalkan ya Mas ya. Tapi untuk koleksinya seperti e-book, intinya itu semuanya belum didigitalkan. Karena kita kan belum berlangganan e-book sendiri. Tapi untuk koleksi perpustakaannya sendiri, untuk gimana pemustaka pengguna itu ingin melihat ketersediaan koleksi yang ada di perpustakaan, itu bisa melalui perpustakaan.stikesiksada.ac.id. Jadi sistem otomasinya itu sudah terdigitalisasi menggunakan SLIM seperti itu. Jadi untuk peminjamannya itu harus menggunakan KTM. Peminjaman di perpustakaan Stikes itu wajib memiliki KTM atau kartu tanda mahasiswa. Selain mahasiswa, jika Civitas Akademika, Tendik dan Kardus itu menggunakan ID yang sudah diberikan oleh pustakawan seperti itu. Jadi mahasiswa tinggal KTM-nya kepada saya atau nanti ada staf perpustakaan itu
bersama Mbak Uswatun Nafiah itu nanti memberikan KTM, nanti ID-nya itu ada pakai NIM. Jadi nanti kita inputnya itu pakai NIM, terus mau peminjaman apa nanti di barcode seperti itu. Jadi peminjamannya itu sangat gampang sekali karena hanya menggunakan KTM. Jadi di perpustakaan itu tidak ada kartu anggota perpustakaan, tapi kartu anggotanya itu sudah jadi satu menjadi KTM seperti itu. Kalau yang belum tahu KTM itu kartu tanda mahasiswa ya, seperti itu. Dan ini kedepannya itu akan dikembangkan menggunakan barcode. Jadi nanti sistemnya itu sudah nanti langsung absennya itu langsung barcode, tidak usah ngetik NIM satu-satu lagi seperti itu. Wah, mantap sekali Mbak Dwi ya. Saya kok jadi penasaran. Kalau saya mau pinjam bisa Mbak Dwi? Sangat bisa karena Mas Markus kan masih punya KTM ya. Masih, saya masih punya. Peminjamannya pakai KTM. Jadi sangat gampang sekali peminjamannya, itu hanya cukup menggunakan KTM. Dan ini saya kasih penjelasan ya untuk peminjamannya. Jadi jumlah peminjaman atau aturan peminjamannya. Jadi untuk peminjaman mahasiswa semester 1 sampai semester 6 untuk S1 keperawatan itu bisa meminjam 2 buku ya. Jadi hanya 2 judul buku selama 2 minggu peminjaman bisa, atau 2 minggu itu 14 hari ya, bisa diperpanjang 1 kali lagi selama 14 hari. Itu untuk yang semester 1 sampai semester 6 keperawatan. Jika nanti dia sudah mengerjakan skripsi atau masuk ke semester 8, itu bisa meminjam maksimal 4 judul buku seperti itu. Sama juga dengan mahasiswa di 3 kebidanan, itu untuk semester 1 sampai semester 5 itu dia 2 peminjaman 2 judul buku. Kalau untuk semester 6 dia sudah mengerjakan LTA itu 4 judul buku. Kalau untuk yang tendik tenaga kependidikan, karyawan dan dosen itu tidak ada maksimal peminjaman karena kita ingin menunjang visi misi STIKIS IKSAD yang berbudaya literasi seperti itu. Apalagi dosen kan merupakan salah satu sumber informasi juga dari mahasiswa seperti itu. Sangat jelas sekali Mbak Dwi ya. Kalau saya ini maksimal berapa buku Mbak Dwi boleh pinjam? 2 buku saja Mas Markus. Oh 2 buku, tapi 1 aja Mbak Dwi, saya pengen tahu. Oh iya. Ini pakai kartu Mbak Dwi? Iya. Pakai kartu. Sebelumnya itu ya Mas Markus, kalau untuk mau masuk harus absen dulu karena kita absen dulu. Ya, kalau untuk Mas Markus itu absennya hanya mengetikkan NIM saja, nanti di enter sudah masuk ke sistem kita. Wow. Untuk pencarian buku, canggih guys. Iya, untuk pencarian buku juga bisa menggunakan opak. Jadi nanti dilihat ketersediaan bukunya seperti itu. Jika buku tersedia itu berarti bukunya ada di perpustakaan. Jika buku yang ada tulisannya merah nanti sedang dipinjam itu berarti bukunya tidak ada di perpustakaan. Dan kalau bukunya itu tidak bisa dipinjam atau ketersediaannya itu nolon, berarti itu buku tandon seperti itu. Jadi caranya dulu ya Mas Markus. Ya, jadi mahasiswa tata tertibnya itu mahasiswa masuk harus sesuatu yang dibawa, kecuali kalau mau membawa laptop dan barang berharga berupa misal bawa uang banyak atau emas-emasan itu bisa dibawa masuk. Tapi untuk tas, jaket dan barang-barang yang tidak berharga ataupun makanan itu bisa dititipkan di rak tas sebelah situ. Di rak tas guys, itu rak tasnya. Nah itu kosong karena hari ini nggak ada pembelajaran Mbak Dwi ya? Iya, karena hari ini mahasiswa sedang daring. Jadi kalau pas rame itu rak bukunya pasti penuh karena gitu. Sekarang kan musim COVID-19 ya, jadi itu kan ada luring sama daring. Kebetulan hari ini mahasiswa itu daring, jadinya perpustakaan sedang sepi seperti itu. Jadi mahasiswa masuk itu hanya ke ruang lesehan itu hanya boleh membawa air minum seperti itu. Jadi awalnya itu mahasiswa kan harus meletakkan barang yang di bawah tas, jaket atau barang berharga, barang yang tidak berharga itu di rak tas, atau rak penitipan seperti itu. Setelah itu mahasiswa wajib absen. Jadi mahasiswa yang masuk ke perpustakaan itu harus wajib absen dengan menggunakan ID di KTM-nya itu, dimana ID itu berupa NIM atau nomor induk mahasiswa. Jadi mahasiswa hanya cukup mengetikkan NIM-nya, terus enter, itu sudah masuk dalam sistem kita seperti itu. Dan semoga kedepannya perpustakaan dan IT kampus UMU itu ingin mengembangkan yang barcode yang sudah saya bilang tadi itu. Jadi mahasiswa tidak perlu mengetikkan NIM tapi langsung scanning barcode seperti itu.
itu. Setelah mahasiswa absen, jika ingin mencari buku, mahasiswa bisa langsung mengetikkan pencarian buku di OPAK. Jadi nanti bisa Linio tab sebelahnya untuk pencarian buku ya. Jadi itu OPAK sudah pakai Online Public Access Catalog seperti itu. Itu juga yang dari SLIM seperti itu, Mas. Pak itu loh guys, itu yang belakang. Nah itu. Jadi mungkin Mas Makrus ada yang ditanyakan lagi? Saya ingin meminjam, ya, saya praktekkan langsung bisa. Jadi bisa pencarian buku di situ atau langsung jika sudah tahu bisa langsung ke raknya. Untuk penataan atau shelving koleksi di perpustakaan Kampus Ungu Stikes Iksada Bojonegoro itu berdasarkan subjeknya, misal keperawatan komunitas, keperawatan lansia atau gerontik, terus keperawatan jiwa seperti itu, metodologi penelitian, terus untuk kebidanan itu ada asuhan kebidanan neonatus seperti itu. Ya. Jadi berdasarkan subjeknya untuk pengolahan klasifikasi nomornya itu menggunakan DDC atau Dewey Decimal Classification seperti itu, Mas Makrus. Untuk jika Mas Makrus sudah tahu buku yang apa dipinjam bisa langsung ke rak. Jika tidak bisa ditanyakan ke saya atau di lain waktu bisa tanya kepada Mbak Uswatun sebagai staf perpustakaan. Terus saya ingin menjelaskan apa ya yang sebelumnya ya Mas Makrus ingin menjelaskan yang dimana itu ada salah satu icon yang ada di perpustakaan Stikes Iksada yang itu tuh menjadi favorit mahasiswa karena instagramable. Nah itu Mbak, iya. Karena ya itu merupakan salah satu kelebihan perpustakaan Stikes Iksada ya, karena menyediakan salah satu icon yang instagramable itu buat mahasiswa-mahasiswa, apalagi mahasiswa zaman sekarang itu pasti update-nya di sosmed seperti itu. Dan kebetulan di perpustakaan itu ada yang instagramable seperti itu. Jadi itu ada di rak bundar sebelah sini, masuk langsung ke rak bundar. Ya, itu rak bundarnya. Nah itu. Jadi di sini itu kita nggak cuman bisa belajar meminjam buku, jadi juga bisa bersuah foto Mbak Dwi ya. Jadi nggak hanya bersuah foto, jika ingin misal lagi pusing mengerjakan skripsi, mengerjakan di yang pas pintu masuk perpustakaan ada rak bundar, ikonnya perpustakaan dan sangat instagramable itu. Kan kebetulan perpustakaan Stikes Iksada Bojonegoro itu kayak terbuka gitu. Jadi ada angin-angin semilir yang itu buat merefresh otak gitu. Kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi mahasiswa itu sangat senang sekali kalau di perpustakaan itu pasti di rak bundar spotnya seperti itu. Kalau menurut saya itu suasananya itu gimana Mbak Dwi ya? Dapat banget gitu, sejuk, enak gitu loh, fresh. Anginnya itu nggak cuma dari kipas saja, tapi dari luar pun segar gitu loh, alami gitu. Jadi anginnya itu spoi-spoi kayak di pantai seperti itu. Pantai lantai 3 gitu. Iya, lantai 3 gedung Stikes Iksada Bojonegoro. Untuk yang tidak mahasiswa Stikes Iksada Bojonegoro ataupun Sivitas Akademika Stikes Iksada Bojonegoro juga bisa berkunjung ke sini. Kalau ingin berfoto di yang spot instagramable ini, cukup nanti bilang kan, Mbak saya tidak dari kampus, kan biasanya ada yang bertanya ya, kemarin itu ada beberapa teman mahasiswa itu yang kesini, Mbak saya bukan mahasiswa Stikes, apakah boleh ke perpus? Boleh, sangat terbuka sekali untuk memanfaatkan layanan perpustakaan Stikes Iksada Bojonegoro ya. Boleh sekali kesini pakai wifi, karena kebetulan di Stikes ini ya wifi paling kencang itu ada di perpustakaan. Jadi boleh memanfaatkan wifi, baca-baca dan menikmati angin-angin sepoi-sepoi yang ada di perpustakaan itu sangat boleh sekali. Jika ada temannya yang Mas Makrus mungkin yang mau kesini boleh sekali. Akan tetapi untuk peminjaman belum bisa. Jadi hanya memanfaatkan baca di sini seperti itu. Kalau besok saya kesini bawa teman sambil wifian sambil baca buku dari luar boleh Mbak Dwi? Boleh sekali itu. Wah sangat bagus ini. Jadi di sini itu sangat terbuka Mbak Dwi ya? Yes. Meskipun bukan alumni sini atau bukan mahasiswa dari sini itu boleh berkunjung ke sini boleh, Mbak Dwi? jadi dari luar Sivitas Akademika atau mahasiswa itu boleh ke sini. Tapi untuk peminjamannya itu belum bisa ya. Tapi untuk memanfaatkan koleksinya untuk dibaca di sini itu bisa. Wah, sangat bagus kampus Ungu ini. Nah, setelah ngobrol panjang lebar dengan Mbak Dwi, sekarang langsung saja kita praktek untuk absensi Mbak ya. Iya. Apa tadi namanya?
tulisannya itu di slim, jadi Di itu slim. nanti ada tabnya itu visitor, jadi langsung nanti ketika NIM-nya terus enter nanti sudah masuk di sistem kita. Jadi mahasiswa masuk itu wajib ya untuk absensi kalau di perpustakaan seperti itu. Tinggal ketik Mbak Dwi ya, nggak usah pakai kartu ya, pakai NIM gitu ya. Iya. Oke, langsung saja kita coba guys. Nah, di sini penghitungan jumlah pengunjung. Nah, di sini di kolom kita masukkan NIM. Ya, saya masukkan NIM saya guys ya. Lalu enter. Wah, ini ada tulisannya welcome back Mahrusani Al Aziz. Wah, keren. Mbak Dwi, tapi ini saya bingung ini mau nyari buku apa? Oh ya, bisa saya bantu ya. Nah, ya, siap-siap. Mas Makrus sendiri ini pengen cari buku tentang apa? Kalau misal gizi gimana Mbak? Untuk nenek saya. Oh, berarti itu ikutnya kan gerontik, Gerontik. gizi manula ya, berarti kan Ya, manusia lansia. lanjut usia. Manusia Iya, lanjut jadi usia. bisa ini langsung di opaknya. Di opaknya. Ya, ini online public access katalognya untuk pencarian buku. Ya. Jadi ini kan nanti sudah terbuka untuk opaknya ya. Jadi pengguna atau pemustaka itu tinggal mengetikkan kata kunci yang ingin dicari bukunya. Misalkan Ya. ini kan tadi Mas Makrus kan ingin mencari tentang gizi untuk neneknya ya. Ya. Jadi saya ketikkan tentang gizi manula. Ini di pencarian. Ini Pencarian. untuk pencarian basic search ya. Ya. Ada juga itu untuk advanced search ini. Itu nanti ada misal pakai and or not seperti itu. Tapi ini pencarian basic saja. Basic saja. Jadi tak ketikkan ini gizi manula, di enter untuk pencarian. Nah, kebetulan ini Oh, ada wah, satu sip. buku ya. Ya. Jadi ini kalau ingin mahasiswa biasanya itu tahu, Mbak aku pengen cari buku tentang misal keperawatan apa, itu biasanya hanya covernya ya. Kadang mahasiswa itu langsung melihat covernya ini. Tapi untuk Mas Makrus kali ini kan pencariannya tentang gizi gizi untuk neneknya ya atau Ya, manula. untuk nenek Jadi saya. ini hasil pencariannya kan sudah muncul ya Mas Makrus. Ya. Ini tinggal diketik detail cantuman. Tahu cantuman itu buat apa Mbak Dwi? Untuk mengetahui ketersediaan buku yang ada di perpustakaan. Cek. Jika hasilnya seperti ini, warna biru tulisan tersedia, berarti bukunya ada di perpustakaan. Jika bukunya sedang dipinjam, itu juga ada keterangannya buku itu sedang dipinjam, seperti itu ya. Jadi kebetulan ini bukunya masih ada ya Mas Makrus. Jadi ini Tersedia ini ya Mbak ya. berarti bukunya ada di perpustakaan. Jadi Mas Makrus bisa mencari bukunya itu di rak subjek gizi gizi sama diet. Jadi ini masuknya itu di gizi ya Mas Makrus, bisa mengambil di rak nomor 1 sebelah kiri sendiri yang sisi kanan. Jadi mahasiswa sebelah kiri sendiri kanan ya. bisa mencari di situ. Saya cari dulu Mbak Dwi ya. Oh ya. Oke, kita cari dulu guys. Nah, ini tadi yang dibilang Mbak Dwi spot terbaik tadi Mbak Dwi ya. Iya. Ini sangat Instagramable sekali Sobat Iksada TV. Wah. Apa tadi Mbak Dwi namanya ini? Rak Bundar. Bundar. Rak Bundar. Wah. Rak saya Bundar. Itu topi guys. Nah, kita langsung mencarinya. Rak 1 tadi Mbak Dwi ya. Iya. Ini rak 1. Keterangan koleksi perpustakaan rak 1. Kita cari bukunya di mana ya? Wah, ini guys, nutrisi dan gizi. Berarti ada di sekitar sini. Tadi judul bukunya apa tadi Mbak Dwi? Gizi meningkatkan. Nah, ini guys. Gizi meningkatkan kualitas manula. Dia kalau ambil buku Lo jangan di situ ya. Gimana Mbak Dwi ngambilnya? Jadi kalau mengambil buku itu jangan langsung gini. Ya. Jadi kan tadi Mas Makrus ngambilnya kan langsung gini ya. Ya, itu tak ambil Jadi, gitu Mbak Dwi. Kalau ini dulu saya waktu kuliah itu pokoknya ya. Ya. Itu kalau pengambilan buku ya tata caranya seperti ini.
prosedurnya gini seperti itu. Tapi ada juga mahasiswa itu yang hanya mengambil saja, tapi alangkah baiknya itu mengambilnya sisi atasnya itu ditonjolin dulu, terus baru diambil. Seperti itu ya. Jadi ada caranya sobat ya, nggak asal-asalan Mbak Dwi ya. Nanti bisa merubah posisi atau merubah tatanan. Nah, oke guys, setelah kita mendapatkan bukunya, sekarang langsung kita ke Mbak Dwi. Kita langsung tadi mempraktekkan peminjaman secara barcode tadi ya. Oke, tapi ngomong-ngomong kok di sini ada novel juga. Saya kira cuma buku kesehatan. Mbak Dwi, di sini kok ada novel juga, Mbak? Iya, Mas Markus. Jadi ini merupakan salah satu, saya ambil ya. Jadi ini merupakan salah satu karya mahasiswa Stikes IKSAD Bojonegoro. Karya mahasiswa Stikes, guys. Jadi di perpustakaan kampus umum Stikes IKSAD Bojonegoro itu tidak hanya ada buku kesehatan, tapi ada juga buku novel. Tapi buku novelnya itu merupakan karya mahasiswa kampus umum seperti itu. Jadi di sini itu mahasiswa kampus umum itu juga nggak hanya pinter di bidang keperawatan ya atau kebidanan. Jadi mahasiswanya itu juga sangat mengembangkan dirinya itu di bidang penulisan. Jadi menerbitkan koleksi novel. Selain koleksi novel juga itu menerbitkan buku seperti ini contohnya. Jadi menerbitkan buku dengan dosennya seperti itu. Ini buatan dosen kampus umum, Mbak? Iya, jadi di sini itu kalau menurut saya ya saya itu sangat bangga di menjadi bagian Stikes IKSAD Bojonegoro karena dosen-dosennya dan mahasiswanya itu sangat mengembangkan diri untuk penulisannya juga untuk menambah informasi sebagai sumber informasi mahasiswa. Menulis buku seperti ini kan menambah sebagai referensi mahasiswa. Jadi itu salah satu untuk menunjukkan kalau kampus ungu itu berbudaya literasi. Jadi saat ini itu mahasiswa sedang gencar-gencarnya ya membuat buku. Ya saya bangga jadinya kan itu koleksinya juga menjadi koleksi di perpustakaan dan membantu orang lain juga untuk menemukan informasi kebetulan yang ada di bukunya seperti itu. Jadi ini merupakan koleksi dosen dan mahasiswa kampus ungu. Ini merupakan karya dosen kampus ungu seperti itu. Untuk ini itu karya, ini contohnya itu karya mahasiswa kampus ungu. Jadi mahasiswanya itu nggak hanya, intinya gini, mahasiswanya itu nggak hanya pinter nyuntik misal seperti itu, tapi ternyata juga itu pinter membuat buku yang bermanfaat buat orang lain seperti itu, Mas. Jadi kayak multi talent Mbak Dwi ya. Padahal orang kesehatan itu menguasainya kan di bidang kesehatan, tapi ini bisa di bidang apa namanya Mbak Dwi? Penerbitan pun juga bisa Mbak Dwi ya. Wah, keren sekali pokoknya. Ya, jadi di sini banyak sekali koleksinya. Jadi setiap dosen sama mahasiswa itu menerbitkan buku. Jadi kami perpustakaan itu selalu langsung untuk membeli sebagai sumber referensi di sini. Seperti itu. Jadi koleksi referensinya itu kan jadi menambah dan itu tidak jadi poin plusnya itu kan di koleksi perpustakaan itu jadi ada novel seperti itu ya. Dan novelnya itu sangat membanggakan karena karya mahasiswa seperti itu. Sangat cocok sekali buat remaja-remaja anak muda yang baru masuk ke kampus yang suka membaca novel ya guys ya. Oh iya, lupa, kita tadi mau meminjam sampai kelupaan. Mbak Dwi, ini bukunya Mbak Dwi ya. Terus ini gimana ya. Untuk peminjaman KTM-nya ya untuk setiap mahasiswa ataupun sivitas akademika, karyawan dan dosen yang ingin meminjam buku di perpustakaan wajib membawa KTM. Itu harus KTM-nya sendiri dan tidak boleh atas nama temannya. Untuk dosen atau karyawan itu bisa menggunakan ID. Kebetulan Mas Markus ada KTM-nya. Masih punya Mbak Dwi saya. Langsung saya ambil Mbak Dwi ya. Sebentar guys, kita ambil KTM. Nih, saya masih punya ini. Nah, ini Mbak Dwi. Ya, ketikkan dulu. Ya, jadi ini untuk sistemnya kita sudah menggunakan Slim ya Mas Markus.
Wah, sudah pakai barcode Mbak Dwi ya? Untuk tanggal peminjamannya tanggal 20 November, untuk tanggal pengembalian bukunya itu tanggal 4 Desember. Jadi tadi tenggang peminjamannya itu 2 minggu, bisa diperpanjang 1 kali. Untuk pengembaliannya nanti harus menggunakan sama dengan peminjaman, membawa KTM, dan membawa bukunya. Untuk pengembalian bisa dititipkan temennya, tapi harus membawa KTM dan bukunya. Tapi untuk peminjaman tidak boleh. Untuk perpanjangan, saya ingatkan ya Mas Makrus, hanya bisa 1 kali peminjaman karena tenggang peminjaman selama 14 hari seperti itu. Jika dikembalikan terlambat, itu kena denda sebesar 500 per hari. Per hari Mbak Dwi itu ya? Ya, jadi ini Mas Makrus bukunya sudah saya masukkan ke sistem. Terima kasih Mbak Dwi, dan sekarang kita sudah mendapatkan bukunya bersama KTM guys ya. Terus kalau di sini itu selain tadi kan ada buku keperawatan Mbak Dwi ya, sama novel. Tuh kira-kira ada apa lagi sih di perpustakaan kampus Ungu itu? Nah, jadi untuk koleksi di perpustakaan kampus Ungu itu ada buku kesehatan, buku keperawatan, buku kebidanan, dan koleksi-koleksi gerai literatur institusi itu ya. Itu jadi untuk referensinya itu ada majalah, jurnal, itu juga tentang keperawatan dan kebidanan. Terus untuk tadi yang saya sebutkan gerai literatur institusi itu merupakan hasil karya mahasiswa. Jadi itu berupa skripsi untuk mahasiswa S1 keperawatan, dan kebidanan itu ada LTA. Jadi kebetulan Stikes Iksada Bojonegoro itu kami sudah mengonlinekan untuk koleksi skripsi sama LTA-nya. Jadi kita sudah menggunakan repositori ya untuk pengembangan institusional repositorinya. Mungkin Mas Makrus bisa kalau di rumah itu males ke kampus ya, itu bisa mengunjungi repositori stikesiksada.ac.id. Nanti bisa melihat di komputer sini ya. Itu untuk bisa nanti misal ingin cari skripsinya kakak tingkat atau artikel jurnalnya, itu nanti bisa di-download seperti itu. Jadi kita sudah mengonlinekan koleksi kita untuk skripsi dan LTA seperti itu. Jadi lebih itu Mbak Dwi ya, lebih dipermudah, lebih praktis Mbak Dwi ya. Meskipun nggak bisa kesini langsung, bisa dikunjungi lewat internet, repositori. Jadi bisa dilihat untuk kalau Mas Makrus penasaran di repositorinya itu kita menggunakan repositori Setiadi. Jadi pengembangan dari Senayan Library System seperti itu. Jadi Setiadi repositorinya itu untuk elektronik tesis dan disertasi, kepanjangannya itu untuk pengolahan LTA sama skripsi. Jadi sangat komplit, semuanya itu ada di sini. Mau membaca bisa, pinjam buku bisa, bersuah foto bisa Mbak Dwi ya. Kebanyakan mahasiswa itu yang tadi saya bilang ya Mas Makrus, sangat senang itu yang di Instagramable, yang di rak bundar ikonnya itu. Jadi sambil semilir angin, wifi-an, internetan. Kalau misalkan kan tidak semuanya bukunya sumber informasi yang dibutuhkan mahasiswa itu ada di perpustakaan. Ya itu jadi mahasiswa itu juga bisa pencarian informasi itu di internet, misal di Google. Misal kalau kebetulan mahasiswa itu mencari jurnal itu kita merujuknya ke e-research PNRI ya, atau e-research Perpusnas. Itu di sana ada jurnal-jurnal internasional yang dilanggar oleh Perpusnas yang bisa dinikmati gratis, tidak berbayar. Jadi kebanyakan mahasiswa itu mencari jurnal artikel yang dari misal itu EBSCO, Science Direct, itu di e-research PNRI seperti itu. Jadi mahasiswanya itu sukanya di perpus itu wifi-nya lancar. Kalau saya mungkin juga gitu Mbak Dwi. Kalau saya tuh sangat suka wifi-an, tapi ya juga sambil baca buku gitu Mbak Dwi. Ya. Kalau untuk saat ini yang lagi suka ke perpustakaan itu mahasiswa semester 1 ya, karena kebetulan itu di dosennya itu juga untuk mencari sumber informasinya di perpustakaan. Jadi mahasiswa itu kan jadi tahu pencari buku itu di perpustakaan, karena kan ada beberapa mahasiswa itu yang mencari bukunya itu lewat
Google seperti itu. Di sini juga disediakan komputer untuk mahasiswa untuk pencarian sumber informasi secara online seperti itu. Jadi di sebelah lesehan tadi kan ada komputer, itu disediakan mahasiswa untuk pencarian sumber informasi di online seperti itu, Mas. Kalau misal untuk mengerjakan tugas ngetik-ngetik di situ juga bisa, Mbak Dwi? Bisa sekali. Jadi karena sangat itu praktis. disediakan juga untuk mahasiswa, dimanfaatkan oleh mahasiswa seperti itu. Sangat bagus perpustakaan kampus umum Stikes Iksada Bojonegoro. Puas pokoknya Mbak Dwi kalau kesini ya? Iya. Sangat puas. Dan pasti rame ya Mbak Dwi ya kalau jam masuk kuliah? Ya kalau di perpustakaan itu pasti rame ya, karena kan mengerjakan tugas, mencari sumber informasi, mencari referensi, ada tugas-tugas dari dosen, itu pasti larinya ke perpustakaan. Entah mencari secara fisik bukunya di sini ataupun mencari sumber informasinya secara online, searching di internet seperti itu. Tapi untuk pas suasana COVID-19 seperti ini ya, di waktu kelas luring itu pasti rame. Kebetulan saat ini kan ini lagi kelas daring, jadinya seperti ini makro sepi. Soalnya lagi kelas daring. Mungkin kalau saya kesini pas ada kelas luring rame Mbak Dwi ya? Rame. Apalagi mahasiswa semester 1 masih excited sekali. Excited lagi banyak-banyaknya tugas mungkin Mbak Dwi ya, baru awal-awalan gitu. Terus kalau untuk harapan kedepannya dari kampus perpustakaan kampus ungu dari Mbak Dwi seperti apa Mbak? Untuk harapannya sendiri saya sebagai di perpus ya Mas, inginnya itu juga selalu mengembangkan perpustakaan Stikes Iksada Bojonegoro. Jadi tidak hanya menyediakan koleksi fisik saja, juga mengembangkan koleksi online-nya. Itu koleksi elektroniknya ya, yang saya maksud itu kita bisa melanggan e-book. Jadi kita tidak hanya mendownload e-book, tapi juga kita itu membeli di penerbit e-booknya. Jadi harapan saya ke depannya itu bisa mempunyai koleksi elektronik sendiri dan bisa melanggan koleksi jurnal internasional sendiri. Jadi nanti ke depannya ingin mengembangkan koleksi secara elektronik seperti itu dan jurnal internasional. Semoga Stikes Iksada semakin berkembang, semakin maju, dan mahasiswanya semakin berliterasi seperti itu. Amin, amin. Semoga terkabul dan perpustakaan ini semakin besar dan tambah jaya Mbak Dwi ya. Ya, amin. Oke, sekian bincang-bincang kita bersama Mbak Dwi di perpustakaan Stikes Iksada Bojonegoro. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Bagi teman-teman atau sobat Iksada TV yang ingin bertanya, bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Iksada TV. Sampai jumpa.